Jika berbicara tentang hewan terbesar di dunia, mungkin kamu berpikir bahwa gajah adalah hewan terbesar yang masih hidup saat ini. Namun nyatanya predikat hewan terbesar saat ini dipegang oleh hewan yang berada di lautan, yaitu paus biru. Meskipun paus biru adalah hewan terbesar di dunia, namun sama sekali tidak membuatnya luput dari ancaman. Bahkan paus biru menyimpan kisah perjuangan panjang melawan kepunahan. Dalam tubuhnya yang megah terukir sejarah luka dari perburuan dan perlawanan terhadap ancaman yang terus datang dari manusia. Paus biru tidak bisa bicara, tapi lautan mencatat jeritannya tentang ketakutan, keteguhan, dan harapan. Kali ini nada rimba akan menyelami kehidupan paus biru, mengenal lebih dekat raksasa laut yang tak hanya menakjubkan, tapi juga rentan, sekaligus vital bagi kehidupan di bumi. Paus biru yang memiliki nama Latin Balaenopetra musculus bukan hanya makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, tetapi juga contoh luar biasa dari adaptasi morfologis untuk bertahan di lautan luas. Tubuhnya yang kolosal dirancang untuk efisiensi, kekuatan dan kelangsungan hidup di lingkungan laut yang dinamis dan penuh tantangan. Ukuran adalah ciri paling mencolok dari paus biru. Panjang tubuhnya bisa mencapai 30 meter, yang setara dengan 3 bus sekolah, dan beratnya bisa melebihi 180 ton. Ukuran betina lebih besar daripada jantan, dan ukuran ini bukan hanya mencerminkan kekuatan, tetapi juga berfungsi sebagai cadangan energi selama perjalanan migrasi yang panjang dan musim berkembang biak. Paus biru memiliki tubuh yang ramping dan berbentuk torpedo, memungkinkan pergerakan yang efisien di air. Warna kulitnya adalah perpaduan antara abu-abu dan biru dengan pola bercak terang yang khas. Setiap individu memiliki pola unik yang bisa digunakan ilmuwan untuk mengidentifikasi mereka di alam liar. Ukuran kepalanya yang lebar mendukung mulut raksasa mereka yang dapat menampung hingga 90.000 liter air sekaligus. Di dalam mulutnya terdapat ratusan lempeng balin, yaitu struktur seperti sikat besar yang digunakan untuk menyaring makanan dari air. Tidak seperti hewan pemangsa lainnya, paus biru tidak memiliki gigi. Sebaliknya, mereka menggunakan balin untuk menyaring krill, udang kecil yang menjadi makanan utamanya. Dia memiliki 2 lubang pernapasan di atas kepalanya yang tertutup oleh katup tahan air saat menyelam. Ketika muncul ke permukaan untuk bernapas, semburan udara dan uap air bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter, dan paus juga bisa menahan napas hingga 30 menit saat menyelam. Morfologi paus biru adalah bukti nyata dari desain evolusioner yang sempurna untuk kehidupan di lautan. Dari ukuran tubuh raksasa hingga struktur mulut penyaring krill, setiap aspek anatominya mendukung kehidupan yang efisien di laut. Memahami morfologi paus biru tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum dan tanggung jawab untuk melindungi mereka dari ancaman kepunahan. Paus biru bukan hanya makhluk terbesar di lautan, tetapi juga salah satu penjaga keseimbangan ekosistem laut yang paling penting. Kehadirannya memberikan dampak besar terhadap rantai makanan laut dan siklus nutrien di lautan. Nutrien adalah zat atau senyawa kimia yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nutrien juga penting untuk tumbuhan yang membutuhkan mineral dan air untuk hidup dan tumbuh. Saat paus biru makan di perairan dalam dan kemudian naik ke permukaan untuk bernapas, mereka juga akan membuang kotoran di lapisan atas laut. Kotoran ini kaya akan nutrien penting bagi pertumbuhan fitoplankton, organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut. Fitoplankton bukan hanya makanan bagi banyak hewan laut kecil, tetapi juga menghasilkan lebih dari 50% oksigen bumi dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dengan membantu menyuburkan fitoplankton, paus biru berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga ketersediaan oksigen bagi makhluk hidup di darat maupun laut. Sebagai pemakan krill, paus biru mengatur populasi plankton dan menjaga keseimbangan dalam rantai makanan laut. Mereka berperan sebagai regulator alami populasi krill,
agar tidak berkembang secara berlebihan yang bisa merusak keseimbangan ekosistem laut. Ketika paus biru mati dan bangkainya tenggelam ke dasar laut, tubuhnya menjadi ekosistem baru. Bangkai paus menyediakan makanan bagi lebih dari 100 spesies laut dalam selama puluhan tahun. Peran ekologis paus biru sangat vital bagi kelestarian lautan dan bahkan kehidupan di bumi secara keseluruhan. Keberadaan mereka menjaga rantai makanan tetap stabil dan mendukung kehidupan bahkan setelah kematian mereka. Melindungi paus biru bukan hanya menyelamatkan satu spesies, tapi juga menjaga kehidupan laut dan atmosfer yang menopang umat manusia. Paus biru tidak pernah berhenti menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidupnya. Populasinya yang sempat menurun drastis akibat perburuan kini menghadapi tekanan baru dari aktivitas manusia modern. Ancaman terbesar dalam sejarah paus biru adalah perburuan komersial yang marak pada abad ke-19 dan ke-20. Ribuan paus biru dibunuh untuk diambil minyak, daging, dan tulangnya. Meskipun saat ini perburuan paus biru telah dilarang secara internasional, namun efek jangka panjangnya masih terasa. Hingga saat ini, populasi paus biru belum sepenuhnya pulih dari kehancuran besar tersebut. Dalam era transportasi laut modern, tabrakan dengan kapal menjadi salah satu penyebab utama kematian paus biru. Dengan pergerakan lambat dan sering berada dekat permukaan untuk bernapas, paus biru menjadi rentan terhadap kapal-kapal besar. Polusi plastik dan limbah kimia di laut juga mengancam kehidupan paus biru. Paus bisa menelan plastik kecil bersama kril dan bahan beracun yang terakumulasi dalam rantai makanan. Paus biru juga berisiko terjerat dalam jaring ikan dan alat tangkap komersial seperti tali tambat dan jaring insang. Paus biru adalah spesies ikonik yang tidak hanya megah secara fisik tetapi juga penting secara ekologis. Namun kelangsungan hidupnya terancam oleh berbagai aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Perlindungan terhadap paus biru membutuhkan kerjasama global serta upaya pelestarian habitat laut yang berkelanjutan. Tanpa tindakan nyata, generasi mendatang mungkin hanya bisa mengenal paus biru sebagai bagian dari sejarah alam, bukan dari lautan yang hidup. Meskipun perjuangan paus biru penuh dengan perjuangan dan tantangan, namun mereka tetap bertahan meski dunia seolah menolaknya. Dari bayang-bayang kepunahan akibat keserakahan manusia, ia tetap berenang dan berkelana di samudera luas yang kini tak lagi seaman dahulu. Namun perjuangan itu tidak sia-sia. Di antara ancaman dan kebisingan dunia, lahir kesadaran baru bahwa paus biru bukan sekadar bagian dari alam, melainkan jiwa dari laut itu sendiri. Masa depan paus biru kini menjadi cermin masa depan kita. Jika kita mampu menjaga nyanyian mereka tetap terdengar di kedalaman samudra, itu berarti kita telah berhasil menjaga masa depan kita sendiri dari kerusakan ekosistem dan lingkungan laut. Maka biarlah paus biru terus berenang dan hidup damai di lautan agar anak dan cucu kita dapat melihat bahwa alam masih menyimpan makhluk yang megah dan luar biasa.